Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Balik lagi dengan saya Agung Subroto, Bang Joy ya, Joy Bus dari Bandung. Teman-teman, di sini saya mau memberikan sedikit materi ya atau sedikit sedikit pemberian materi pemahaman tentang metaverse seperti itu ya. Teman-teman, pertama-tama adalah bahwa Metaverse itu adalah didirikan oleh atau diciptakan atau diprogram oleh Lado Oktanikov dari Rusia yang berdomisili di Georgia. Dia adalah sarjana perangkat lunak yang telah bekerja di Microsoft ya selama 13 tahun ya, seperti itu, luar biasa. Beliau mengembangkan ya sistem pemasaran metrik ya dengan logika pemasarannya dan ditanamkan ke dalam blockchain teknologi seperti itu ya. Jadi intinya sebetulnya ini adalah logika pemasaran pada umumnya yang diciptakan untuk semua orang untuk bisa mengerjakan ini karena akibat dari adanya pandemi dulu ya, seperti itu, sehingga orang itu tidak bisa keluar rumah tetapi tetap bisa menghasilkan. Itulah diciptakannya oleh Lado Oktanikov ya, yang sebelumnya adalah Forsas begitu ya. Saya tidak menyinggung masalah Forsasnya, tetapi saya mau menyinggung Metaverse-nya, pengembangan di Metaverse ya, seperti itu. Metaverse itu adalah alam semestanya blockchain ya. Ya, artinya semua banyak di sini adalah ekosistem yang dibentuk. Seperti itu ya, pengembangannya banyak sekali, sumber uangnya pun banyak, ekosistemnya pun sangat lengkap. Nah, di Metaverse ini ada 5 pilar ya, ada 5 pilar kekuatan yang membuat bisnis ini terus berkembang, bertahan lama, dan tidak sepertinya tidak berhenti begitu saja, karena di Metaverse ini bukan bisnis musiman pertama kali di dunia dan belum ada sebelum-sebelumnya. Artinya ini lintas benua ya, 200 negara orang itu mengenal Metaverse ini, dan banyak yang sudah berkembang dalam segi finansialnya seperti itu. Nah, di Metaverse ini ada 5 pilar yang menguatkan di Metaverse ini. Yang pertama adalah blockchain ya. Blockchain itu mungkin teman-teman bisa melihat ya atau mempelajari di berbagai macam media juga banyak, ada di YouTube, ada di manapun itu, di Wikipedia banyak di sana. Blockchain itu adalah sebetulnya teknologi ya, teknologinya kuat ya, karena blockchain teknologi itu adalah bank data ya, bank data. Jadi artinya di backup oleh ribuan bahkan jutaan komputer, sehingga untuk peretasan pun kecil kemungkinan seperti itu. Yang kedua adalah adanya smart contract-nya. Smart contract itu adalah kontrak pintar yang mana semua transaksi yang ada di sini langsung tercatat tanpa adanya kesalahan sedikit pun, tanpa melibatkan manusia ya, seperti itu. Yang ketiga adalah decentralized system. Artinya decentralized system ini adalah kebebasan, otonom, tidak menginduk siapapun ya, seperti itu, sehingga peer to peer, langsung, secara langsung kita bisa bertransaksi antara penjual dan pembeli seperti itu ya. Nah, yang keempat adalah cryptocurrency ya. Cryptocurrency adalah koin kripto atau koin atau uang digital yang mana ini adalah mempunyai fluktuasi ya, mempunyai nilai dan bisa menjadi komoditi seperti itu. Nah, cryptocurrency ini adalah alternatif dari uang-uang fiat sebelumnya, karena ini merupakan bisnis dunia, jadi tidak memungkinkan untuk memakai mata uang sebuah negara. Jadi artinya memakai cryptocurrency secara umum dan bisa kita jual atau bisa kita tukarkan ke rupiah dan baru kita bisa nikmatin seperti itu. Jadi kita bisa melalui sendiri ya, seperti itu, yaitu bisa di DEX atau di decentralized exchanger atau di dimanapun, seperti toko kripto atau dimanapun bisa kita jual aset kita seperti itu. Yang terakhir adalah ada dApps ya, desentralisasi aplikasi, yang mana aplikasi ini udah menginduk pada Web3, artinya dia tidak menginduk ke siapapun, artinya dia akan berjalan sendiri seperti itu. Nah, semua yang ada transaksi di sini memakai dApps seperti itu ya. Oke, saya tidak mendetailkan 5 pilar ini karena sudah bisa dipelajarin di YouTube segala macam banyak. 5 pilar ini sebetulnya sudah dari dulu ada ya, karena tidak ada alasan kita untuk mempelajari ini, tapi setelah kita ada di Metaverse ini kita mempelajari ini. Jadi seperti itu ya. Jadi artinya kita lebih ke arah teknologi ya, seperti itu. Oke,
Teknologi sempurna, ya, teknologi sempurna yang di Metaverse ini adalah program pemasaran terdesentralisasi yang didukung oleh teknologi kontrak pintar, ya, yang revolusioner, artinya yang berkembang terus, ya, kan namanya di jaringan dia akan berkembang terus, tidak bisa dihentikan tapi berkembang terus. Nah, kode smart contract Metaverse itu sepenuhnya tersedia untuk umum, artinya semua orang bisa mengerjakan ini selama ada handphone dan jaringan internet seperti itu, ya. Jadi akan semua pun bisa mengerjakan ini. Anda akan yakin dengan keamanan dan kesuksesan jangka panjangnya. Oke, di sini ada 6 pilar, ya, atau 6 teknologi sempurna yang ada di Metaverse. Yaitu yang pertama adalah otonom. Ya, otonom itu apa? Ya, otonom itu Metaverse dibangun di atas teknologi kontrak pintar, ya, yang sepenuhnya otonom, artinya bebas, ya, tidak menginduk siapapun. Ya, kebebasan, terus tidak menyertakan faktor manusia. Seperti itu, ya. Yang kedua adalah kondisi yang tidak dapat diubah, ya. Blockchain mengamankan algoritma, oleh karena itu nggak seorang pun, bahkan pembuat ide sendiri, si Lado ini tidak bisa merubah. Dia mencari uangnya pun sama seperti kita melakukan pemasaran coupling digitalnya seperti itu. Yang ketiga adalah transparan. Ya, kenapa saya bilang transparan? Karena semua transaksi yang ada di Metaverse ini kita bisa cek sendiri di wallet masing-masing, ya. Di tempat di polygonscat.com, ya, bisa dilihat transaksinya ada di sana, ya, gitu. Yang keempat adalah sepenuhnya otomatis. Kenapa saya bilang sepenuhnya otomatis? Karena semua transaksi antara anggota komunitas, ya, dilakukan langsung dari satu orang ke orang yang lain, dari dompet pribadi ke dompet yang lain, artinya peer to peer tadi, ya, secara langsung. Yang kelima adalah terdesentralisasi, ya, artinya tidak terpusat, ya, tidak adanya kontrol adminnya, tidak ada, manajernya nggak ada, ya, adminnya kita sendiri, ya, kita sendiri, servernya kita sendiri. Artinya kalau misalnya kita berjual di sini, ya, kita langsung antara pembeli dan penjual, atau antara partner bisnis, sponsor dan partner bisnis, seperti itu. Yang terakhir adalah 100% dalam jaringan. Ya, betul, karena di Metaverse ini semua berada di jaringan, yaitu jaringan blockchain teknologi, seperti itu, ya. Oke. Teknologi yang digunakan, ya, di Metaverse ini adalah teknologi blockchain. Yang digunakan di Metaverse ini dua algoritma programnya. Yang pertama adalah cryptocurrency atau digital asset, ya, seperti BTC, BUSD, ya, USDT, DAI, Ethereum, Tron, BNB, dan lain sebagainya. Itu adalah teknologi blockchain, itu digunakan memakai teknologi blockchain ini sendiri. Yang kedua adalah smart contract atau program aset kontrak pintar, ya, platform DeFi, desentralisasi finance, ya, metric system, metaverse, NFT, ya, non fungible token, marketplace, game stacking program, dan lain-lain, itu memakai smart contract, seperti itu, ya. Nah, oke, di Metaverse ini, ya, di Metaverse ini ada roadmap atau rencana programnya itu yang dirunningkan itu ada kurang lebih sekitar 12-an lebih, ya. Jadi hampir 10 sampai 12 program yang akan dirunningkan, yaitu beberapa macam sumber uang di sana. Nah, yang baru di launching pertama kali ini adalah Metric Classic atau Textile Metric, ya. Yang kedua adalah NFT Royalty Program, yang ketiga adalah Universe, dan yang keempat adalah Foscoin. Itu nanti saya akan jabarkan selanjutnya, seperti itu. Nah, kripto yang digunakan, nah, karena kita memakai cryptocurrency, yaitu kripto yang digunakan di Metaverse itu adalah DAI stablecoin untuk bertransaksinya, maupun bonus-bonus yang kita dapatkan berupa DAI stablecoin. Artinya kalau DAI stablecoin itu dia menginduk atau berdasarkan stabil, ya, stabil daripada USD, ya. Jadi satu DAI itu $1, dan sedikit Matic itu teknologinya, ya, Polygon Matic, ya, teknologi seperti itu. Ini sedikit Matic. Jadi kita, ya, membelinya Matic dulu, langsung kita swap atau kita tukar ke DAI stablecoin. Dan yang terakhir adalah Foscoin, yang nantinya akan bertransaksinya memakai Foscoin. Itu. Marketing Classic Force di sini adalah bahwa di Metaverse itu, di Textile Metric ini terdiri dari 12 level, ya, 12 level atau 12 coupling yang disediakan. Terdiri dari tipe S6 dan tipe S3. Nah, S6 itu ada
8 coupling ya namanya. Di sini ada S6 itu coupling pasif ya. Jadi artinya kita bisa mendapatkan bonus juga dari penjualan orang lain juga, itu di S6. Oke. Nah, yang kedua adalah metrik klasik S3. S3 itu adalah coupling aktif ya. Artinya kita di sini murni kita melakukan penjualan dan mendapatkan bonusnya langsung ya, tidak ada limpahan di sini ya. Jadi S6 itu ada limpahan. Nah, S6 yang tadi yang saya sebutkan tadi mempunyai 6 titik program ya, atau bisa dibilang kita membeli coupling S6 itu kita mendapat gratisan 6 yang bisa kita jual lagi tanpa batas seperti itu ya. Jadi artinya di sini adanya gotong royong ya, coupling gotong royong ke di situ. Nah, cara kerja daripada S6 ini adalah di penjualan kita yang pertama dan kedua ya, pertama yang kedua itu kita belum mendapatkan, itu kita masih dilimpahkan ke orang lain, bisa ke sponsor, bisa ke orang lain ya, seperti itulah namanya limpahan ya. Artinya kalau kita limpahan itu ada di S6, jadi kita ya tinggal menunggu aja gitu. Jadi tapi menunggu itu sesuatu yang membosankan, jadi lebih baik aktif aja gitu. Nah, penjualan yang ketiga, keempat, dan kelima itu berlangsung masuk ke dompet kita ya. Baru penjualan yang keenam atau yang terakhir kita akan mendapatkan siklus. Nah, siklus itulah nanti akan kita mendapatkan kosong lagi, gratisan lagi, 6 lagi untuk kita jual lagi tanpa batas. Nah, pendapatan pada S6 ini adalah 300% ya. 300% dari apa? Dari harga couplingnya di S6 tersebut gitu. Nah, coupling di S6 ini ya, coupling di S6 ini yang tadi saya bilang pendapatannya 300% dari harga couplingnya. Itu siklusnya tanpa batas. Ya, siklusnya tanpa batas akan terus-menerus menghasilkan ke dompet kita seperti itu ya. Sekarang beralih ke S3 ya. S3 itu adalah metrik atau coupling aktif ya, yang mempunyai 4 coupling di antara 12 coupling yang disediakan di Metaforce seperti itu. Jadi dia pendapatannya per siklusnya itu cuma 200% dari penjualan yang pertama dan kedua, sedangkan penjualan yang terakhir itu menjadi siklus. Nah, siklus ini adalah sebuah passive income sebetulnya. Passive income buat siapa ya? Buat sponsor kita. Kita pun akan seperti itu kalau mitra-mitra kita coupling-couplingnya habis, kita akan membeli ulang ke kita seperti itu ya. Tapi bukan dari duit kita langsung, tapi dari penjualan kita yang terakhir seperti itu ya. Itulah namanya siklus. Nah, ada yang namanya auto upgrade di sana. Auto upgrade itu kita akan mempunyai coupling selanjutnya yang belum kita beli apabila siklus yang pertama yang terakhir itu kita akan tersimpan atau tertabung untuk pembelian coupling selanjutnya. Kalau misalkan kita coupling yang terakhir itu kita taruhlah di S6, berarti di penjualan kita yang keempat dan kelima itu akan tertanam langsung untuk pembelian level selanjutnya. Kalau coupling kita yang terakhir S3 ya di penjualan kita yang pertama dan kedua itu untuk pembelian coupling selanjutnya. Itu udah saya sebutkan ya, cara kerjanya sudah. Terus sekarang saran atau rekomendasi kita ya untuk mendapatkan pendapatan yang signifikan ya dan pendapatan yang cepat itu kita direkomendasikan itu di coupling 5. Kenapa saya bilang coupling 5? Karena semakin kita mempunyai coupling yang tinggi ya, artinya limpahannya pun lebih banyak dan pendapatannya pun lebih besar, karena kan semakin besar coupling ke atas semakin besar ya semakin besar. Itulah potensi daripada penghasilan kita besar itu. Itulah kenapa kita harus meninggikan atau menaikkan coupling kita apabila kita mempunyai uang dingin. Tidak apa-apa kalau misalkan kita tidak mempunyai uang dingin, kita aktif dengan melakukan penjualan, dia akan melakukan siklus dan kita akan mempunyai coupling selanjutnya seperti itu ya, tanpa kita harus mengeluarkan uang lagi. Jadi kita belinya cuma sekali kok, jadi akan menghasilkannya berkali-kali. Itu pemahaman daripada coupling ini. Nah, coupling metrik atau textile matrix ini ya sebetulnya itu mendistribusikan NFT royalty program ya. Apa sih NFT royalty program itu? Ya, perlu teman-teman ketahui bahwa NFT itu adalah
bukti kepemilikan daripada kita ya, seperti itu ya, non fungible token. Artinya turunan juga daripada cryptocurrency, tetapi dia mempunyai nilai, ya, mempunyai nilai. Nah, nilai di sini ya harus mempunyai keunikan ya, tentang seni atau yang ya lebih ke arah seni lah gitu ya. Nah, kalau di Metaverse ya, NFT di sini lebih ke arah fungsionalnya seperti itu. Nah, fungsional daripada NFT ini adalah kita akan mendapatkan dividen atau royalti, keuntungan seumur hidup setiap bulan. Nah, syarat untuk mendapatkan ini ya, ke NFT royalti ini, kita bisa mengkonekkan wallet kita dengan Just NFT. Ya, Just NFT kita belum dapatkan apa-apa, tapi kita sudah mengkonekkan ya, kita sudah mengaktifkan program tersebut dengan decoupling kelima ya, dengan biaya sekitar $155. Artinya bapak-bapak ibu sekalian sudah bisa mendapatkan Just NFT. Nah, bagaimana untuk mendapatkan NFT royalty tersebut? Kita bisa membeli lagi ya, membeli NFT tersebut di market OpenSea. Tinggal ada pilihannya di sana. Nah, karena NFT royalty itu ada 7 tingkatan, ada 7 level ya, ada 7 dividen yang kita dapatkan. Yang pertama adalah NFT level 1 kita mendapatkan 10%, level 2 11%, level 3 12%, level 4 13%, level 5 14%, level 6 15%, level 7 25%. Seperti itu. Nah, bagaimana penghitungan daripada NFT royalty tersebut? Ya, penghitungannya itu adalah dari smart contract yang terkumpul. Dana smart contract yang terkumpul semua itu akan diambil 30%-nya ya, lalu dikalikan jumlah presentasi yang akan diberikan setiap levelnya, dan dikalikan dibagi oleh pemegang level tersebut. Seperti itu ya. Jadi bisa dilihat nanti di smart contract-nya ada ya, di polygonscan.com ya, bisa dilihat di situ berapa jumlahnya. Jadi level 1 10%, 11%, 12%, 13%, 14%, 15%, dan 25% di level 7 terakhir. Ya, itu besar sekali itu ya penghasilannya, luar biasa. Oke. S6 udah, S3 udah ya, seperti itu. Nah, manfaat dan tujuan membeli coupling metric system ini atau tekstil ini ada beberapa ada beberapa aspek ya. Yang pertama adalah level program itu adalah alat untuk sistem bisnis lengkap ya, seperti itu, yang bisa kita pasarkan kembali dengan menghasilkan bonusnya 100% dan tergantung dari coupling kita itu sendiri tentunya kan, seperti itu. Yang kedua adalah level program metric tersebut itu adalah untuk mendapatkan potensi bonus dari pemasaran program level atau coupling orang lain jika Anda pasif. Jadi itu tadi yang saya sebutkan tadi, disinggung di S6 tadi ya, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah level program coupling metric system ini adalah untuk mendapatkan sumber income pasif dari Foscoin, NFT, dan staking program ya. Program-program yang nanti akan dirunningkan itu akan berhubungan di sini juga. Yang keempat adalah level program metric adalah akses untuk belajar ruang kripto dan blockchain. Jadi teman-teman di sini bisa ada alasan untuk mempelajari apa itu blockchain ya, apa itu cryptocurrency, dan bagaimana proyek-proyek yang bisa menipu itu akan dipelajari di sini, karena kita ada Zoom 2 kali seminggu ya, seperti itu. Di sini Zoom nasional, nanti teman-teman bisa mengikuti seperti itu untuk memberikan informasi bisa di hari Minggunya ya, seperti itu. Nah, yang 5 adalah level metric system adalah sebagai syarat untuk mendapatkan potensi uang dan program Metaverse ekosistem seperti plafon Metaverse ya, plafon NFT, trader club, game blockchain, dan lain-lain. Nah, teman-teman mungkin tahu Metaverse itu apa. Metaverse itu adalah transaksi virtual juga di sana, nanti sumber uang juga ada di sana. Nanti akan saya sebutkan di sana. Terus ada plafon NFT yang barusan saya bilang, trader club, jadi kita bisa melakukan jual beli di sana, dan ada game blockchain juga bagi teman-teman yang suka dengan game, ada di sini nanti Metaverse, yaitu di Metric Boost namanya. Yang terakhir adalah level metric system adalah alat untuk terhubung dengan orang-orang seluruh dunia dalam komunitas bisnis cryptocurrency. Ya, betul. Karena ini adalah bisnis dunia atau bisnis lintas benua, artinya bisnis ini global. Teman-teman bisa mempunyai partner bisnis dari luar negeri pun bisa di sini. Kita secara online bisa memasarkannya lewat media sosial, Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain sebagainya. Itu kan terjangkau luas.
ya. Terus kita bisa berbisnis atau akan mengetahui apa itu cryptocurrency pasti di sini ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah rekomendasi kami ya, bahwa minimum ya bisa di coupling satu di harga $5, tapi untuk mempercepat percepatan income kita dan supaya kita bisa mendapatkan NFT program royalty tadi, kita bisa rekomendasikan di coupling 5 ya, seperti itu dengan harga $155. Kalau dirupiahkannya sekitar 2.580.000-an dan sedikit metik ya, dan 5 metikan lah kurang lebih ya, sesuai dengan couplingnya. Kalau coupling kita 5 berarti metiknya juga 5 metik, seperti itu. Sekitar 2.580.000. Teman-teman bisa mengaktifkan Just NFT, programnya kita aktifkan setelah wallet kita terkonek, kita bisa membeli di OpenSea ya, seperti itu ya. Itu minimal seperti itu, dan untuk mendapatkan percepatannya pun cepat. Jadi nanti teman-teman bisa menjual coupling kita 5-5-nya, terus nanti akan terus bertambah dan akan terjadinya auto upgrade dan kita mencapai level 6, 7 dan seterusnya, seperti itu. Oke, di sini saya mau menyebutkan ya, di NFT sudah ya, di NFT royalty sudah, di lain-lain sudah. Nah, di sini saya pengen memberikan ini ya, informasi kenyamanan apa sih berbisnis di Metaverse ini. Nah, seperti itu. Nah, kenyamanan di bisnis di Metaverse ini adalah yang pertama itu tanpa adanya beban sistem ya. Sistemnya kita tidak perlu memikirkan beban. Jadi kita hanya melakukan pemasaran aja, cukup dengan itu aja. Karena kalau kita berbisnis dulu itu kita sudah lagi semangat-semangatnya, sistemnya berhenti. Kita yang dikejar-kejar, kita yang capek, kita yang semangat, orang lain mengejar-ngejar kita. Oke. Yang kedua adalah tanpa bebannya moral. Jadi di sini kita hanya menginformasikan ya, melakukan pemasaran dengan ilmu pemasaran yang kita miliki. Nggak perlu kita ngajak-ngajak orang seperti bisnis sebelum. Bukan. Kita bukan multi level. Kita bukan sales. Kita adalah memberikan informasi bahwa ini adalah untuk perbaikan ekonomi semuanya ya, tergantung mereka masing-masing. Oke, seperti itu. Yang ketiga adalah anti scam. Nah, anti scam itu apa? Anti scam itu kalau bahasa Inggrisnya itu penipuan. Nah, salah satu yang menjadi scam itu sebuah bisnis adalah yang pertama adanya pengumpulan dana ya, mengumpulkan dana ke seseorang ya kan, lalu setelah terkumpul kabur. Ya, banyak kasus seperti itu ya. Nah, di Metaverse tidak ada pengumpulan dana. Teman-teman murni untuk membeli coupling teman-teman sekalian, itu khusus untuk teman-teman sekalian. Bisa membeli sendiri dan bisa kita bantu untuk membelikannya seperti itu. Itu anti scam. Nah, yang itu yang bikin orang scam. Yang kedua adalah adanya server terpusat, ada kontrol terpusatnya. Kalau kita teman-teman pernah berbisnis, kalau ada sistemnya, sistem terpusatnya, kita mengumpulkan KTP segala macam, ya siap-siap aja berpotensi untuk scam seperti itu. Kalau sebuah bisnis tetap menghasilkan tetapi tetap berjalan tapi tidak menghasilkan, itu bukan bisnisnya yang scam, tapi kitanya yang scam ya, kitanya yang tidak mengerjakan atau kitanya tidak melakukan pengembangan bisnisnya seperti itu ya. Yang keempat yang ketiga adalah anti scam, yang keempat adalah transparan 100%. Betul, Metaverse itu transparan. Teman-teman bisa ngelihat transaksinya langsung di sana karena adanya smart contract tadi. Teman-teman bisa melihat atau mengecek di polygonscoin.com seperti itu. Yang terakhir ada independent business owner. Independent business owner itu artinya ini adalah bisnis Anda sendiri. Jadi Anda membeli coupling itu murni menjadi milik Anda dan silahkan jual untuk menghasilkan jual dengan ilmu pemasaran. Bukan kita ngajak-ngajak orang, tetapi menjual produk teman-teman sekalian. Seperti itu. Kalau dulu kita berbisnis, kita menjual produk orang lain, produk perusahaan orang lain dengan bonus 5%, 10%, bahkan paling tinggi cuma 30%. Sisanya kemana? Yang punya bisnisnya. Kalau di Metaverse enggak, semua bonus 100%. Coupling $1 $5 kita terjual, ya $5 kita masuk. Coupling 2 kita $10 terjual, ya $10. Coupling 1-2 kita terjual 5 sama 10 $15, ya $15 kita dapat. Bahkan pendapatan dari S6 itu per siklusnya 300%. Artinya dari $5 kita mendapatkan, kalau semua terjual habis, kita mendapatkan $15. Seperti itu ya. Ya itu adalah kenyamanan di Metaverse. Nah, ini tadi saya menyinggung lagi penyebab dari scam itu apa. Nah, penyebab dari scam itu adalah server data terpusat. Nah, jadi kita mengirim data, mengumpulkan data, mengklaim data, email segala macam. Kalau kita salah, kita nggak bisa mengklaim dan diberhentikan
servernya, udah kita mau apa kan gitu. Yang kedua adalah kontrol sistem terpusat. Nah, kontrol sistem terpusat itu seperti apa? Nah, kalau misalkan keuntungan sudah mencapai tingkat maksimal, dia akan menghentikan kontrol sistemnya. Kita mau apa? Kita nggak bisa apa-apa. Udah banyak kan karena adanya sistem terpusat dan kontrol terpusat itu yang menyebabkan scam. Sekarang bayangkan bisnis-bisnis kecil ya, bisnis sekelas perbankan pun yang notabene gedungnya tinggi, legalitasnya lengkap, tetap masih ada scamnya, ya, tetap masih ada apa namanya kehilangan duit karena adanya mengumpulkan dana kan seperti itu ya. Nah, yang terakhir adalah dana terpusat itu tadi. Jadi kita mengumpulkan dana ya berpotensi lah seperti itu ya. Nah, ciri-ciri di atas itu nggak ada diketemukan di Metaverse. Sama sekali nggak ada di semua hasil penjualan kita langsung masuk ke HP kita langsung seperti itu ya. Nah, oke, itu semua sudah saya sebutkan ya. Bagaimana sih cara kita berjoin atau bergabung di Metaverse ini? Ya. Nah, bergabung di Metaverse ini sangat mudah. Teman-teman tinggal mendownload dompet pribadi teman-teman sekalian ya, di mana di Play Store ya, bisa mendownload. Kalau untuk Android kita bisa mendownload Trust Wallet ya, Trust Wallet tulisannya. Kalau untuk PC atau laptop bisa di MetaMask atau bisa di Token Pocket. Aktifkan di sana. Nah, download, diinstal, jangan lupa teknologinya Polygon, aktifkan di sana. Nanti bisa diinformasikan ya bagaimana cara mengaktifkan dari Trust Wallet. Nanti bisa saya kirim videonya. Aktifkan, di sana saldonya masih kosong. Nah, untuk mendapatkan saldo itu teman-teman bisa membeli di toko cryptocurrency yang saya tadi bilang, DAI stablecoin tadi atau Matic, atau beli di sana, lalu teman-teman masukkan ke wallet masing-masing seperti itu, karena kan ada nomor walletnya ya, address walletnya. Kalau belum bisa, dibantu sama kita membelanjakan ke toko kripto, dikirim kembali ke wallet teman-teman sekalian, lalu tempelkan sponsor teman-teman juga, tempelkan yang mengundang teman-teman diinformasikan ini, tempel ID referralnya, teman-teman bisa mempunyai ID referral sendiri, lalu mengaktifkan coupling-couplingnya, mengaktifkan level-levelnya alias membeli seperti itu ya. Jadi kita membeli dan saldo kita pasti berkurang untuk membeli aset kita tersebut, lalu pasarkan kembali ya seperti itu gitu. Jadi bonus pemasarannya akan langsung masuk ke Trust Wallet tersebut. Nah, jadi untuk apa namanya, untuk bonus segala macam mengaktifkan atau mendaftar Metaverse itu bisa melalui Trust Wallet tersebut ya, seperti itu. Oke teman-teman, cuman sampai di sini penjelasan tentang Metaverse ya. Selanjutnya saya mau menjelaskan tentang Metaverse Universe ya. Nah, Universe. Nah, program yang pertama yaitu Classic Metric atau tekstil mendistribusikan NFT, itu sudah saya sebutkan tadi ya. Nah, yang baru aja di launching beberapa minggu kemarin itu adalah Universe, yang mana Universe itu adalah jantung atau pintu masuk di Metaverse yang tadi saya sebutkan tadi, Metaverse. Yaitu dia atau Universe ini terdiri dari untuk mendistribusikan Voscoin ya. Voscoin itu adalah koin dalam negeri ya. Voscoin itu koinnya Metaverse sendiri seperti itu. Untuk mendapatkannya itu bisa kita membeli di Universe tersebut. Nah, Universe ini ada 9 metrik atau 9 tier di sini ya, atau 9 tingkatan yang terdiri dari setiap tiernya itu kita bisa membeli tiernya aja ya, atau couplingnya aja, atau dengan Voscoinnya. Di situ ada pilihannya di sana. Jadi kalau kita untuk membeli membeli couplingnya, kita bisa membeli sekalian dengan Voscoinnya, yang mana Voscoin itu nanti menjadi nilai seperti cryptocurrency tokenomic yang lain seperti Bitcoin dan lain sebagainya, mempunyai nilai yang tinggi seperti itu ya. Dan kita dan tier-tier ini mempunyai 62 spot limpahan. Nah, kalau di S6 tadi ada 6 titik limpahan ya, titik berpotensi untuk mendapatkan limpahan penjualan dari orang lain. Kalau di Universe ini ada 62 titik atau 62 spot. Berapa potensi daripada mendapatkan bonusnya? Kalau di S6 tadi ada 100%, tetapi ada 6 tingkatan ya, 6 titik ya, 6 spot. Kalau di tier ini ada 62 spot ya.
satu spotnya atau satu limpahannya itu 15% kita dapatnya. Jadi kalau misalkan 62 spot itu penuh, kita mendapatkan 930% dari harga tirnya. Ya, dari harga tirnya. Jadi tir 1 sekitar $50 ya. Berarti artinya kita mendapatkan 15%-nya dari sana. Kali 62 spot berarti 930% dari harga tirnya ya, seperti itu ya. Kalau untuk dengan Foscoin-nya kita 2 kali lipatnya, kita mendapatkan 100 Foscoin dengan harga $50. Jadi $100 kita mendapatkan tirnya sama Foscoin-nya 100 Foscoin gitu ya. Gitu itu di tir 1. 62 spot tadi sudah. Nah, setiap tir ini ada namanya bonus referral atau bonus mitra ya. Terdiri dari semuanya itu di tir ini ada 5 ini ya, 5 orbit atau 5 baris ya, 5 jangkauan ya, ke atas dan ke bawah ya, jangkauannya seperti itu. Apabila kita mendapatkan mitra ya, mitra itu bergabung dan membeli tir kita mendapatkan 10% dari harga tirnya ya. Tetapi di orbit yang pertama ini atau di titik pertama ini atau di ring 1 kita ini, kita mendapatkan 2 titik atau 2 orang maksimalnya dan mendapatkan 10%. Dan di orbit yang kedua kita itu akan mendapatkan 7%. Tetapi di situ ada 4 titik ya, 4 titik maksimalnya di orbit yang keduanya. Atau artinya ring 1-nya mitra kita, ring 2-nya kita. Seperti itu ya, itu di orbit yang kedua. Di orbit yang ketiga kita mendapatkan 4% dengan kapasitas sekitar 8 titik ya di sana, atau bisa dibilang ring 1-nya mitranya mitra, ring 2-nya mitra kita, ring 3 ya, ring 3-nya kita. Gitu, seperti itu ya. Nah, ada di orbit yang terakhir yang keempat itu kita mendapatkan sekitar 4% ya, 10 7 4 4 ya, 4% dengan kapasitas spot 16 titik seperti itu ya. Jadi artinya 4% tadi kita mendapatkan 16 titik plus 62 spot tadi seperti itu ya. Jadi artinya luar biasa ya tir-tir ini. Nah, tir-tir ini mendistribusikan Foscoin seperti itu. Dan Foscoin itu kita bisa beli di sana, membeli di sana dengan nilai yang sangat luar biasa. Pertama kali di launching kemarin nilainya itu sudah mencapai sekitar hampir 3/4 dolar ya, seperti itu. Pertama di launching masih $1/4, sekarang udah hampir melebihi setengah dolar ya, setengah dolar satu Foscoin-nya. Nanti ke depannya ya pasti akan semakin tinggi, akan menjadi aset juga buat kita. Oke, terima kasih teman-teman. Itu saya memberikan sedikit materi tentang Metaverse. Metaverse itu apa segala macam ya. Nah, oh ya, cara untuk memasarkan atau mengembangkan bisnis di Metaverse itu ada banyak macam caranya ya. Bisa kita melakukan promosi atau memakai ilmu pemasaran kita, bisa dengan medsos ya, media sosial, atau kita bisa informasikan, bercerita, berkepancing dengan apapun itu, mau offline mau online bebas. Metaverse itu bisnis bebas, bisnis santai, bisnis suka-suka, terserah Anda. Jadi kalau Anda pengen, kalau misalkan teman-teman pengen cepat untuk mendapatkannya, ya silakan teman-teman melakukan penjualan dengan cepat, itu akan menghasilkan terus-menerus tanpa batas gitu. Sekarang saya ambil contohnya, kalau teman-teman punya level 5 ya, level 1 2 3 4 5, di penjualan teman-teman yang ketiga pun teman-teman udah balik modal gitu intinya ya. Penjualan teman-teman ketiga, keempat, kelima, dan penjualan teman-teman sendiri yang keenam itu yang terakhir ya, berarti yang keenam itu teman-teman sudah mempunyai penghasilan 7 juta sekian dari modal yang dikeluarkan 2.580.000. Berarti artinya sudah balik modal kemana-mana. Ya sekarang kalau misalkan dari anggaplah 1 hari aja teman-teman bisa menjual dengan level teman-teman 5 yang sama ya, 1 hari aja teman-teman selama 1 minggu udah mempunyai 7,5. Berarti kalau misalkan sebulan teman-teman udah mempunyai 14 tambah 14 berarti kurang 28 juta kurang lebih sebulan. Gaji di mana 28 juta, benar nggak? Asal kita konsisten bercerita seperti tukang bakso, tukang jualan yang lain, dia membunyikan kentongan, membunyikan mangkok, itu menandakan bahwa mereka itu buka toko. Ya, mereka menandakan bahwa memberikan informasi bahwa dia sedang jualan. Sama seperti di Metaverse, kita melakukan presentasi, kita melakukan iklan, bercerita, bisa di WA group ya, bisa di grup manapun, bisa di Facebook. Itu kita bercerita, memberikan informasi bahwa kita
sedang berjualan atau sedang melakukan bisnis pemasaran dengan ilmu pemasaran yang kita miliki seperti itu ya di Metaverse. Jadi kita bukannya ngajak orang, enggak, kita murni lakukan pemasaran ya. Orang itu semua itu ya memang kita mengajak orang untuk apa, untuk memberikan informasi bahwa kita itu sedang berjualan, sama kan. Sekarang apakah kita berjualan yang beli kucing, kan bukan ya, tetap yang membeli adalah manusia juga. Artinya semua itu, bisnis apapun itu tidak akan berkembang tanpa manusia, seperti itu ya. Tidak berkembang tanpa orang. Jadi artinya di sini kita melakukan pengembangan bisnisnya itu tidak harus sana sini roadshow, sana sini jalan sana sini bawa produk, enggak. Jadi kita hanya bercerita, menginformasikan orang, ya wajar lah, namanya ada orang yang bertanya doang ya, bertanya aja, cuman tanya-tanya aja, terus yang membeli juga enggak, itu wajar, namanya orang jualan. Tetapi kita harus yakin bahwa kita berjualan pasti ada yang beli. Yang namanya ada yang jual pasti ada yang beli. Itu aja, kita berprinsip seperti itu. Kita tidak usah berpikiran wah orang itu pasti akan membeli, ya. Jadi kita harus tetap memberikan informasi untuk perubahan bisnis ya, untuk perubahan ekonomi kita. Seperti itu. Terima kasih teman-teman. Nanti kalau ada, maaf dengan salah-salah kata saya, di lain waktu, Agung Subroto Joybus Bang Joy dari Bandung ini nanti akan memberikan informasi di YouTube saya. Kalau berkenan bisa menghubungi saya ya di Agung Subroto 083142354333, atau bisa di Facebook saya Ayadeng Anglo, atau bisa di Instagram saya Agung Subroto Bang Joy, atau bisa di YouTube saya ya, atau di TikTok saya juga ada, bisa dilihat di sana, bisa berinfo atau memberikan informasi atau informasi Metaverse selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Metaverse. Join bersama Metaverse.